Ini adalah segel spasial yang dipasang oleh Yenantian. Kata-kata Qing kecil seperti guntur langsung terngiang di telinga semua orang. Meskipun Li Yunxiao sudah mengetahui hal ini, dia masih merasa sangat terkejut. Keseriusan di matanya menjadi semakin jelas. Terlepas dari beberapa iblis besar yang hanya sedikit menggernyit, mulut lainnya terbuka lebar. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu Nantian, meletakkan segel spasial. Che Shuyao merasa otaknya langsung mati. Dia bahkan mulai tergagap, dan mulutnya sangat terkejut hingga semangka bisa dimasukkan ke dalamnya. Feng Yi merasa napasnya sendiri menjadi sedikit terengah-engah. Lalu apa maksudnya ini? Mungkinkah ada... Little Qing mengangguk dan dengan acuh tak acuh berkata, benar, artefak mendalam dengan kualitas ultra itu, perahu Nuh, tersegel dengan tepat di dalamnya. Pfaft. Meski mereka sudah menebaknya, hal itu tetap membuat semua orang menghirup udara dingin. Mereka semua merasa sulit untuk tenang. Mereka merasa seolah-olah seluruh darah di tubuh mereka mengalir lebih cepat, dan mereka begitu bersemangat hingga sulit mengendalikan diri. Kamu punya rahasia besar. Kenapa kamu memberitahu kami? Bahkan Feng Yi, yang selalu tenang, menjadi sedikit terdiam. Dia hanya merasa ini sulit dipercaya. Mereka telah menyebarkan informasi palsu, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa informasi tersebut akan menjadi kenyataan. Hal ini membuat mereka merasa hal itu terlalu dramatis dan tidak mungkin diterima. Di sisi lain, Li Yunxiao perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya setelah syok. Dia memiliki 2 artefak mendalam berkualitas ultra. Meskipun dia tidak akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak, itu tidak sekuat yang lain. Qing kecil menatapnya dengan dingin dan menuangkan air dingin padanya. Saat ini, penghalang itu akan mengaktifkan hukum alam bumi. Kita bahkan tidak bisa mempertahankan hidup kita. Jadi apa yang membuatmu begitu bersemangat? Hal ini segera membuat semua orang tenang. Saat mereka merasakan kekuatan suram dedaunan kuning memenuhi langit, dunia seolah-olah akan berubah. Feng Yi yang awalnya agak skeptis, tidak lagi meragukan 4 musim, gunung abadi setelah mengetahui bahwa yang disegel adalah perahu Nuh. Dia berkata dengan suara serius, apa secercah harapan yang kamu bicarakan sebelumnya? Semua orang menajamkan telinga untuk mendengarkan. Ini adalah masalah besar yang menyangkut hidup dan mati setiap orang. Qing kecil mengangkat kepalanya dan melihat segel raksasa yang berkedip-kedip tanpa henti di langit. Rasa hormat muncul di matanya saat dia berkata, di balik segel ini ada ruang misterius. Selama kita bekerja sama untuk memecahkannya dan bersembunyi di dalamnya, kita pasti bisa lolos dari bencana ini. Li Yunxiao merasakan kekuatan agung dari susunan itu dan berkata sambil menggerutkan kening, jika ruang ini dibuat oleh Yenantian, maka kekuatan pertahanannya bahkan berada di atas gunung abadi 4 musim ini. Jika ia memiliki kekuatan untuk membuka segel ini, maka kita tidak perlu takut dengan penghalang. 4 musim ini, Xiao Qing berkata, benar, kekuatan segel ini memang lebih kuat dari penghalang 4 musim. Namun selama beberapa ribu tahun terakhir, saya telah menemukan sebuah pola. Segel berada pada titik terlemahnya selama 24 jam sehari, dan esensi artefak masih bisa bergetar. 3 pagi, Feng Yi mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin mengetahui waktu di dalam penghalang 4 musim, siapa yang tahu berapa lama lagi? Little Qing berkata, menghitung dari terakhir kali, seharusnya ada sekitar 2 jam lagi. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, dan justru karena esensi artefak yang telah saya gunakan selama ribuan tahun, itulah saya dapat terwujud. Matanya menunjukkan ekspresi hormat. Jelas, dia sangat berterima kasih kepada Yenantian. Hati semua orang gemetar, dan mereka tetap diam. Keanggunan yang tiada taranya dari seorang ahli, yang tiada taranya layak untuk dikagumi oleh semua orang, yang dengan tekun menekuni jalur seni bela diri. Yi Fan merasakan gelombang darah panas di tubuhnya. Orang-orang di kuil api suci mengepalkan tangan mereka dan tubuh mereka gemetar.
Prestis yang ditinggalkan nenek moyang mereka telah mengguncang seluruh zaman, namun keturunan mereka yang tidak berbakti bahkan tidak membuat kentut pun di benua itu. Tiba-tiba, aura kekerasan muncul dan tubuh besar Kaisar Tikus perlahan-lahan muncul di puncak gunung. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan dia menatap Feng Yi dengan kilatan yang tidak menyenangkan di matanya. Mata Feng Yi berbinar, dan dia memandang Kaisar Tikus dengan keserakahan. Dia menjilat bibirnya dan auranya menyebar samar-samar, seolah dia ingin menangkapnya. "Jangan lakukan apapun." Mata Xiaoqing berkilat kejam, dan dia berteriak. "Jika ada yang mengganggu pembukaan segelnya, maka tidak ada yang akan bisa hidup. Jika ada yang ingin mengambil tindakan sekarang, saya akan tunjukkan apa yang baik bagi mereka terlebih dahulu." Tubuh Feng Yi membeku. Dia tentu saja tidak peduli dengan ancaman Xiaoqing, tetapi 4 musim di Gunung Abadi benar-benar merupakan masalah hidup dan mati. 1 orang lagi berarti 1 harapan lagi. Selama dia bisa bersembunyi di luar angkasa, ketika saatnya tiba, siapa yang bisa lepas dari genggamannya? Ketika dia memikirkan hal ini, dia menjadi tenang dan dengan dingin menatap Kaisar Tikus. Dia mengungkapkan ekspresi jijik dan meremehkan niat membunuh pihak lain. Xiaoqing mengerutkan kening, tapi saat ini dia harus meminjam kekuatan Feng Yi. Kalau tidak ada cara untuk membuka segel ini. "Kaisar Tikus, bagaimana kabar keduanya?" Kaisar Tikus berkata, "Tidak bagus. Mereka masih tersegel di ruang itu, ditekan oleh kekuatan Gunung Abadi. Mereka tidak bisa keluar sama sekali." Xiaoqing menghela nafas dan berkata, "Sayang sekali. Kalau tidak, jika mereka bergabung, peluang suksesnya akan sedikit lebih tinggi. Kalau begitu, kita hanya bisa membiarkan mereka tinggal di sana dan menunggu untuk dimusnahkan." Pikiran semua orang tergerak. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi mereka mengira mungkin orang lain yang mengganggu, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. "Lihatlah pil-pil ini, dan lihat pil mana yang bisa kamu gunakan. Cobalah untuk memulihkan kekuatanmu secepat mungkin." Xiaoqing mengeluarkan semua jenis botol dan toples dengan berbagai ukuran. Dia membukanya satu persatu dan melemparkannya ke semua orang. Aroma pil dalam jumlah besar tercium dari dalam. Ini bukanlah pil tingkat tinggi biasa. Hidung Yu tiba-tiba mengendus beberapa kali. Dan kemudian dia menunjukkan ekspresi terkejut. Aura yang keluar dari salah satu botol kecil sebenarnya adalah pil tingkat 8. Kekuatan obat yang melonjak membuat darah dan qi-nya bergetar dan wajahnya penuh kegembiraan. Xiaoqing juga tidak bisa terlalu khawatir tentang hal ini. Jika mereka tidak dapat menghindari bencana ini, maka semua harta karun itu tidak berguna. Semua hal baik dibuang. Tepat ketika dia hendak mengambil botol kecil berwarna biru itu, sesosok tubuh tiba-tiba bergerak seperti kilat dan meraihnya di hadapannya. Dia tertawa dan berkata, "Ini sebenarnya adalah pil pemulihan jiwa Dubhe. Harta yang bagus, saya akan meminumnya." Yu terkejut. Benar saja, itu adalah jenis pil yang dia duga. Dia dengan marah membentuk telapak tangannya menjadi cakar dan meraih Li Yunxiao. Tangan kirinya bahkan membentuk segel pedang, dan pedang cahaya ekor menembakkan sinar cahaya dingin, akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Pil pemulihan. Jiwa Dubhe adalah pil dewa tingkat 8 yang memelihara kekuatan jiwa. Tidak hanya itu mengisi kembali kekuatan jiwa dengan sangat baik, itu juga sangat cepat. Alkemis di bawah tingkat ke-8 hampir dapat mengisi kembali kekuatan jiwa mereka secara instan. Bahkan untuk seseorang di level U, mereka dapat memulihkan lebih dari setengah kekuatan jiwa mereka. Sulit untuk menemukannya bahkan dengan puluhan ribu emas. Teknik mata, transposisi pergeseran posisi. Kekuatan mental di mata Li Yunxiao bergetar, dan seluruh tubuhnya langsung menghilang di tempat, menghindari tebasan sinar pedang itu. Wajah Yu penuh amarah. Saat dia hendak bergegas, dia melihat sambaran petir meledak. Dia buru-buru berbalik dan mundur ke belakang. Sambaran petir itu meledak di tempatnya berdiri, memancarkan cahaya ke segala arah. "Kamu benar-benar menganggap kata-kataku seperti angin
yang melewati telinga yang satu dan melewati telinga yang lain. Shang, apakah kamu benar-benar ingin mati sekarang? Wajah Little Blue gelap dan dingin. Listrik di sekujur tubuhnya melonjak dan dia langsung berubah menjadi kilat. Dia melayang di atas hujan dan kekuatan guntur dan kilat yang tak terbatas menyebabkan warna musim gugur di seluruh puncak gunung memudar ke segala arah. Sepertinya dia berusaha sekuat tenaga untuk menyerang. Di tempat ini, dia bisa menggunakan sebagian besar hukum langit dan bumi, sehingga mudah untuk membunuh Shang dan yang lainnya. Jika bukan karena pertimbangan membuka batas segel, dia pasti sudah membunuh mereka. Terlebih lagi, niatnya adalah untuk segera menangani. Shang setelah menghindari bencana ini, melihat kekuatan petir Qing kecil, wajah Feng Yi dan Che Shuyao juga menunjukkan sedikit keseriusan. Mereka saling memandang dan segera mulai mencari di antara botol dan toples. Wajah Shang menjadi gelap dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Kali ini adalah kesalahan kami. Saya jamin tidak akan ada waktu berikutnya." Dia juga tahu bahwa Yu sedang impulsif saat ini. Pada saat ini, belum lagi dia tidak bisa mengalahkan Qing kecil. Bahkan, jika dia bisa, dia harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Setelah memasuki ruang tertutup, mereka akan mendapatkan kunci dan mungkin ada perubahan yang tidak terduga. Dia akan menghadapinya ketika saatnya tiba. Yu juga menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Benar, saya impulsif, maaf." Tapi tidak ada permintaan maaf di matanya. Mereka penuh dengan niat membunuh yang dingin saat dia menatap Li Yunxiao. Li Yunxiao memeriksa ramuan itu dan menemukan bahwa itu memang ramuan pemulihan jiwa Dube. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan menyeringai berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan terlalu sombong di masa depan atau sesuatu akan mudah terjadi." Yu sangat marah sampai giginya gatal. Sebaliknya, Shang tampak tenang. Dia juga mengambil banyak barang dari botol dan toples dan menelannya satu persatu. Qing kecil mencabut petirnya dan berdiri di udara. Dia memandang kerumunan itu dengan dingin dan berkata, "Jika ada yang berani menyerang lagi, mereka akan dibunuh tanpa ampun." Dia duduk bersila di udara, memejamkan mata, dan mulai mengatur pernapasannya, menunggu waktu berlalu. Setelah Li Yunxiao menyimpan Dubhe Soul Restoring Elixir, dia sekali lagi mengambil banyak barang bagus. Baru kemudian dia perlahan menenangkan pikirannya dan mulai mengatur pernapasannya. Semua orang dari kuil api suci dan Tangji terlalu bersemangat untuk menenangkan diri. Mereka hanya bisa memejamkan mata dan bernapas dengan tenang. Tiba-tiba, aura kuat terbang dari jauh dan mendarat di puncak gunung yang mengejutkan semua orang. Setelah melihat sekeliling, dia berkata, "Apakah semuanya ada di sini?" Ikan Yangzhou. Ekspresi Feng Yi berubah dan niat membunuh muncul dari tubuhnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat orang ini, dia mau tidak mau ingin membunuh. Jika bukan karena kenakalannya, dia pasti sudah menyempurnakan cincin penjinak binatang 5 elemen. Orang ini adalah Ikan Yangzhou. Wajahnya masih pucat, tapi dia tersenyum mengejek. Namun, ada sedikit kepahitan dalam senyumannya. Dia berkata, "Saya di sini hanya untuk menjadi pengamat, tetapi saya sebenarnya jatuh ke dalam situasi hidup dan mati. Mengapa hidup saya begitu pahit?" Qing kecil membuka matanya dan berkata, "Bagaimana kesembuhanmu?" Ikan Yangzhou berkata dengan getir, "Sekitar 20 hingga 30%. Terlebih lagi, semua senjata tingkat terdalamku telah hancur. Aku tidak memiliki senjata yang layak. Bisakah seseorang memberiku satu pada saat terakhir?" Qing kecil berkata dengan ringan, "Saya tidak pernah menggunakan senjata tingkat dalam. Jika ada di antara Anda yang memiliki senjata tambahan, berikan saja padanya." Dari menara harta karun pletora, Li Yunxiao memandangnya dari atas ke bawah. Dia berkata, "Kamu tampak agak familiar, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Jika Anda tidak keberatan, saya punya beberapa yang tidak saya perlukan." Ikan Yangzhou memutar matanya ke arahnya dan garis hitam muncul di dahinya. Dia berkata, "Bahkan Grandmaster seni bela diri sepertimu tidak bisa menggunakan sampah. Apakah kamu memberikannya kepadaku?" Suaranya tiba-tiba berhenti.
dan mulutnya perlahan terbuka karena terkejut. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, guys.